Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwatal a'izzah rahimakumullah. Alhamdulillah, ini hari puasa pertama kita di Masjid At-Taqwa di San Bernardino. Kita akan membahas insyaallah sampai dengan menjelang berbuka puasa tentang pembahasan sunanus saum wa Ramadan, tentang hal-hal yang disunahkan ketika melaksanakan puasa, bil khusus pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan, yang mana disusun para alim ulama, diambil daripada hadis Rasulullah SAW dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa dan ataupun melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Artinya kesunahannya baik dalam puasa yang sunnah ataupun puasa yang wajib di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurub. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah salah satu kesunahan ketika berpuasa, bil khusus ketika ingin berbuka puasa, adalah ta'jilul fitr idza tayaqqana al-ghurub, adalah menyegerakan berbuka puasa apabila kita meyakini sudah ghurub atau sudah terbenamnya matahari. Bikhilaf ma idza syak fayajibu alaihi an ya'mal bil ihtiyat wa yu'akhkhir al fitra. Berbeda kalau kita dalam kondisi ragu apakah waktu berbuka ini sudah masuk atau belum. Nah, ini wajib hukumnya ihtiyat. Ihtiyat ini menunggu sampai yakin. Ini kayak sekarang nih, nah, kita nunggu sampai terbenamnya matahari atau sampai masuknya waktu maghrib. Amma idza syak, kalaupun ragu, maka kita wajib untuk ihtiyat, wajib untuk bertahan hati-hati sampai kita yakin kalau waktu maghrib ini sudah masuk. Artinya kalau kita sudah yakin masuknya waktu maghrib, ini mengakhirkan berbuka puasa. Para alim ulama mengatakan maka hukumnya. Jadi kalau sudah masuk waktu berbuka, ini jangan menyibukkan diri dengan yang lain, tapi langsung batalkan puasa kita, baca bismillah atau doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selepas memakan tersebut baru berdoa berbuka puasa. Jadi doa berbuka puasa ini, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini kapan dibacanya? Dibacanya setelah kita membatalkan puasa kita. Jadi bukan sebelum membatalkan. Kan sigotnya pakai fi'il madhi, Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku telah berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman kepadamu ya Allah. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rezeki yang engkau berikan aku berbuka. Ini semua sudah lampau terjadi. Artinya ketika adzan berkumandang atau masuknya waktu maghrib, hal yang disunahkan, dan ini yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, adalah apa? Menyegerakan berbuka. Sampai disebutkan dalam hadis, umatku akan selalu dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Ini kesunahan yang pertama. Berbeda kalau sampai idza syak, kalau dia ragu, fayajibu alaihi an ya'mal bil ihtiyat wa yu'akhkhir al fitri. Kalau dia ragu, baru wajib untuk hati-hati sampai betul-betul yakin kalau maghrib itu sudah masuk. Tapi kesunahan yang kedua, ikhwatul a'izzah, as-suhur walau bi jur'atil ma'. Ini juga sahur
walaupun dengan seteguk air. Ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Sahurlah kamu, karena di dalam sahur itu Allah sudah menyiapkan banyak keberkahan. Walau bijur'atil ma', walaupun dengan seteguk air. Ini disunahkan dalam hadis, minimal kita bisa sahur dengan kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sahur beliau hanya dengan memakan kurma dan meminum air putih saja. Jadi as-suhur. Wa yadkhul waqtu as-suhuri fi muntasafil lail. Kapan masuknya waktu sahur? Mulai dari pertengahan malam. Nah, ini sudah boleh untuk melaksanakan sahur. Dari mulai pertengahan malam ila gubel al-fajr, sampai sebelum subuh ada waktu yang disebut dengan waktu imsak. Yang ketiga yang disunahkan baik ketika berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa di bulan suci Ramadan, ta'khirus suhur bihaitsu la yafhashu ta'khir. Ya, sahurnya sunnah, mengakhirkan sahurnya juga sunnah ternyata. Jadi mulai pertengahan malam, tapi mana yang lebih sunnah dari pertengahan malam? Diakhirkan. Wa yumsiku natban 'anil akli qabla al-fajr, dan disunnahkan untuk imsak. Imsak ini apa? Sunnah hukumnya, enggak wajib. Menahan untuk tidak makan dan minum sebelum subuh seukuran membaca 50 ayatan, seukuran membaca 50 ayat. Ini terjadi kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Para sahabat pernah sahur bersama Nabi SAW. Jarak antara sahur sampai dengan adzan subuh itu sebelumnya seukuran rubu' sa'ah, seperempat jam membaca daripada 50 ayat. Wa yamsiku natban 'anil akli qabla al-fajr bi nahwi 50 ayatan. Nah, ini sunnah untuk imsak. Jadi waktu imsak ini bukan waktu nggak boleh makan dan minum, tapi waktu untuk istiadat, mempersiapkan diri sebelum masuknya waktu sholat subuh. Itu dalam manhaj Imam Syafi'i. Sehingga biasanya sebelum masuknya adzan subuh, mereka itu sudah di masjid, sudah duduk di dalam masjid, mempersiapkan diri. Kalau seukuran membaca ayat Al-Quran, seukuran membaca 50 ayat, 50 ayatan min Al-Quran. Itu sunnah yang ketiga, as-suhur. Tasaharu fa inna fis suhuri barakatan. Jadi ada perintah sahur dan perintah untuk mengakhirkan suhur, untuk mengakhirkan sahur. Kemudian disunahkan juga untuk al-fitru ala rutabin witra, untuk berbuka dengan rutab. Rutab ini kurma muda. Witran, kalau 1, 3, 5 bagaimana? 5 ganjil, 11 bagaimana kebanyakan? Ada Bapak kardus tuh Bang Jo tuh. Awalnya bisa kalau bagus rutab. Rutab ini kurma muda. Kalau tidak ada ya kurma, fa yuqaddimu awwalan, fa illam yajid fa bi busri fa bi tamrin. Kalau nggak ada juga dengan bima'i zamzamin. Nah, kalau kita punya air zam-zam. Kalau nggak ada juga fa bima'in, dengan air. Nggak ada juga. Nah, ini ada dua. Yang pertama al-hulhu wa huwa ma lam tamassuhu an-nar. Sesuatu yang belum disentuh api karena asal kayak madu. Itu sunnah untuk berbuka. Jadi kalau ada kurma bagus, kurma dengan madu. Atau al-halwa. Kalau orang bilang halwa ini apa? Wa huwa ma massahun nar, sesuatu yang udah dimasak tapi manis rasanya. Jadi ada hulwun, sesuatu yang manis tapi belum tersentuh api, ini kayak madu. Atau sesuatu yang manis karena sudah dimasak. Maka disunahkan dalam hal ini untuk berbuka dengan yang manis-manis. Kemudian sunnah yang berikutnya, ini sunnah yang kelima,
al-ityan bi du'ail iftar, membaca dengan doa berbuka puasa. Wa huwa Allahumma laka sumtu, dengan membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa btallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Itu minimalnya. Atau cukup dibaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau dibaca dhahabat dhama wa batallatil 'uruq wa thabatil ajru insyaallah. Jadi ini dibaca kapan? Dibaca setelah kita membatalkan puasa kita. Ya, dan berkumandang Allahu akbar, baca bismillah. Maka alhamdulillah. Habis itu baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ditambah dhahabat dhama wa batallatil 'uruq wa thabatil ajru insyaallah. Hingga pas ketika berbuka doa yang mustajab. Ketika membatalkan di situ kita doa yang panjang. Atau sebagian ulama mengatakan ada yang membaca riwayat alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li wa yad'u bima syaa'. Berdoa sesuai dengan apa yang kita mau, apa hajat kita. Karena salah satu doa yang mustajab, apa doanya orang yang berpuasa hatta yuftira, sampai dia berbuka. Ya, doa yang mustajab. Nah, ini kita gunakan doa ini untuk munajat kepada Allah setelah usaha kita untuk meninggalkan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan disia-siakan untuk kita lalai daripada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah yang kelima. Kemudian sunnah yang keenam yang disunahkan ketika kita berpuasa, taftirus sha'imin. Ini juga sunnah ya, memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Ya, kalau sahabat berlomba-lomba untuk membagikan makanan yang dia miliki untuk menjadi pembuka puasa orang-orang yang berpuasa. Ya, anda bawa kurma, anda kasih ke Bang Jul, anda bawa kurma, anda kasih ke teman-teman yang lain. Ini Pak Adi untuk membatalkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena memiliki keutamaan yang besar, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan untuk membatalkan puasa orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghairi annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripada orang yang berpuasa. Subhanallah. Modal dikit kata ulama, modal dikit pahala besar. Nah, memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Kalau kasih makan orang yang berpuasa dosa nanti. Memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Di sini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa shahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Jadi Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban sahih. Ini yang disunahkan ketika berpuasa. Kemudian juga disunahkan juga ketika di bulan suci Ramadan ya, terutama ini bagi yang mampu disunahkan. Al-ightisal min al-janabah qabla al-fajri. Mandi junub sebelum datangnya waktu subuh. Nah, bagi suami istri yang berhubungan di bulan suci Ramadan, untuk keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan untuk mandi sebelum subuhnya, maka hal ini disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, mandi subuh, mandi janabah sebelum masuknya waktu sholat subuh. Ini sunnah. Walaupun dalam pendapat yang lain mewajibkan seperti pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi orang yang bersetubuh dengan istrinya, dia wajib untuk mandi. Ini pendapat imam lain selain madhab Imam Syafi'i, mandi janabah. Nah, terus kalau yang ketiduran tahu-tahu bangun selepas subuh nih Ustaz, belum sholat subuh, belum mandi junub, mandi dan teruskan puasanya.
khurujan minal khilaf walikai yabda' shaumuhu tahiran. Kenapa? Alasannya disunahkan ketika dia memulai puasanya nanti dimulai dalam kondisi dia suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besarnya apa? Mandi janabah. Kemudian yang ke-8 yang disunahkan al-ikhtisal kulla lailatin min layali Ramadan. Nah, ini juga disunahkan ba'dal maghrib likay yanshatu lil qiyam. Adalah mandi setiap malam di malam bulan suci Ramadan selepas melaksanakan sholat maghrib. Aduh, Masya Allah, gimana? Dia habis sholat maghrib, habis buka puasa, sebelum melaksanakan sholat isya atau sebelum melaksanakan sholat tarawih, ini sunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Juga ada riwayatnya untuk mandi setiap malam di bulan suci Ramadan likay yanshad lil qiyam, untuk menambah semangat kita dalam qiyamul lail, masuk sholat tarawih. Karena habis makan, habis minum, yang lain-lain ditambah mandi ini menguatkan lil qiyam. Ini sunnah al-ikhtisal kulla lailatin, setiap malam min layali Ramadan, di setiap malam di bulan suci Ramadan, ba'dal maghrib, selepas maghrib, likay yanshad lil qiyam. Untuk supaya apa? Ada nasyad. Nasyad ini ada semangat untuk qiyam. Kemudian yang sunnah yang ke-9 dalam mazhab Imam Syafi'i, al-muhafadzatu 'ala salati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin. Subhanallah. Yang disunahkan juga ini bil khusus di bulan Ramadan ya, menjaga muhafadzah 'ala salati tarawih, menjaga salat tarawih min awwali lailatin, dari awal hari, ya, awal malam kayak kita semalam, ila akhiri lailatin, sampai akhir malam, sampai akhir hari nanti di bulan suci Ramadan. Jadi jangan semangatnya hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat sampai ujung, billahi taufik, Masya Allah. Yang mau kita cari ini husnul khatimah. Innamal a'malu fi khawatimiha. Sukses atau tidaknya amal ini di penutup, husnul khatimah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang qama, bangun, melaksanakan salat di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, iman dan ihtisab. Iman artinya beriman kepada Allah, ihtisab hanya mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Wal maksud bi qiyam Ramadan salatut tarawih. Yang dimaksud dengan qiyam dalam hadis ini, para alim ulama mengatakan adalah pelaksanaan salat tarawih. Jadi ini beberapa sunnah yang kita harus jaga. Nanti insyaallah kita lanjutkan kembali nanti malam atau besok tentang beberapa hal yang disunahkan ketika kita sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi insyaallah akan masuk waktu berbuka puasa. Kita istiadat, persiapan. Mudah-mudahan ya, buat istiadat gak apa-apa, persiapan nanti sama doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.